supaya si bayinya itu tidak kekurangan DHA, jadi apa dong Prof yang harus dilakukan? DHA ini sangat dibutuhkan pada saat proses pertumbuhan otak. Mungkin apa yang kita makan tentunya belum cukup. Wanita ini dalam siklusnya gitu kan, menghasilkan sel telur yang siap dibuahi. Baru merencanakan hamil, baru dihamili lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda semua sahabat K-Light? Senang sekali alhamdulillahirobbilalamin, saya Vivi Salvia Kusman kembali lagi bertemu dan bisa menjumpai Anda di podcast series yang pastinya sangat-sangat bermanfaat, terlebih untuk Anda yang sedang hamil dan juga merencanakan kehamilan, begitu ya. Karena ini penting sekali terkait dengan cegah lupa dan lupa. Cegah lelah dan lupa maksudnya. Kenapa DHA penting untuk bumil sahabat K-Light? Dan kita sudah bersama dengan pakar yang luar biasa. Narasumber yang kembali hadir, Prof. Profesor Dr. Yudi Mulyana Hidayat, Dr. SPOG KON KDMAS dan juga Filta Multi DHA. Dan kita sapa dulu, Prof. Apa kabar? Ketemu lagi kita. Selamat sore. Dan Prof boleh dijelaskan nggak sebenarnya DHA itu teh apa? Ya, dan kenapa sebenarnya penting untuk ibu hamil? Kenapa, Prof? DHA itu? Kita kan sering banget ya mendengar kata DHA itu sering banget. Tapi apa sebenarnya DHA itu, Prof? Mungkin saya tidak terlalu dalam ya tentang DHA ini. Kalau nama latinnya kan ada dehidro. Tapi intinya begini, bahwa DHA ini sangat dibutuhkan pada saat proses pertumbuhan otak, gitu ya. Sehingga yang mau bicara termasuk nanti ada beta karotin. Jadi artinya apa? Komposisi ini memang diperuntukkan multivitamin yang mengandung DHA. Jadi artinya vitamin yang dibutuhkan oleh tubuh, oleh ibu selama hamil dan untuk bayi ditambah plus DHA. Tadi supaya di dalam proses perkembangan organ bayi juga proses perkembangan otak itu harus disiapkan dari awal. Itu maksudnya. Itu maksudnya ya, Prof. Nah kan suaranya sering kadang-kadang ya, Prof, bahkan sering sekali ibu hamil tuh ngeluh capek, cepat lelah gitu. Apa itu karena kekurangan DHA, Prof? Sebetulnya kalau DHA ini lebih diperuntukkan untuk perkembangan bayi. Oh gitu, Prof. Multivitamin yang lain memang itu dibutuhkan untuk ibunya gitu. Tapi kalau DHA kekurangan, ibunya nggak begitu lelah. Kalau kalsium gitu. Oh jadi bukan karena. Tapi kalau misalnya kan Prof tadi bilang pada janin. Kalau misalnya untuk janin pada terutama di trimester awal dan kedua ya, Prof. Itu apakah betul masa pembentukan otak tuh di situ? Makanya perlu DHA gitu, Prof. Pada awal-awal kita berikan ini sebetulnya multivitamin yang pada awal kehamilan trimester pertama karena proses pertumbuhan atau organogenesis lah kalau bahasa kedokterannya. Organogenesis itu artinya apa? Pembentukan organ-organ vital yang terjadi pada bayi. Otak, jantung dan lain-lain gitu. Nah, terutama nih otak memang dibutuhkan sekali itu DHA. Asam folat dan sebagainya kan. Oh jadi sangat-sangat penting. Nah, Prof ini juga kalau yang saya baca dan saya dengar gitu ya, Prof, studi juga menunjukkan bahwa asupan DHA cukup selama kehamilan ini berhubungan dengan peningkatan perkembangan kognitif bayi, gitu ya, Prof ya. Tapi yang ingin saya tanyakan, banyak ibu hamil yang ragu minum suplemen karena takut kebanyakan. Gimana nih cara tahu dosis DHA yang cukup dan aman itu seperti apa sih, Prof? Ya intinya begini, nanti kalau jangan khawatir ya, meminum makanan atau obat-obatan multivitamin. Tubuh itu akan menyerap sesuai dengan kebutuhannya. Jadi jangan takut jadi hipervitaminosis, kelebihan vitamin DHA gitu. Nanti akan menyebabkan penyakit, kanker dan nggak usah takut. Namanya dosis nggak gitu. Namanya dosis biasa. Ya pemberian nanti dokter juga akan menyampaikan, dokter Objin. Paling ya rata-rata diberikan 1 kapsul 1 hari kan cukup gitu untuk
untuk memberikan asupan multivitamin DHA ini pada bayi, pada ibu yang akan nanti disampaikan pada bayinya. Begitu Prof. Oke, jadi terkait dengan hal itu sebetulnya untuk ibu hamilnya sendiri gitu Prof ya, supaya si bayinya itu tidak kekurangan DHA, jadi apa dong Prof yang harus dilakukan? Ya kalau kita yakin lah asupan makanan kurang, berarti nanti meminta saja ke dokternya untuk diberikan vitamin-vitamin yang mengandung DHA itu. Oh gitu. Karena susah kan? Mengecek juga DHA untuk laboratoriumnya. Gitu ya Prof ya. Kalau dari makanan, Prof misalnya mengandung DHA. Oke. Nah makanan begini. Kalau vitamin E, DHA itu sayur-sayuran banyak dan buah-buahan. Contoh kalau vitamin E itu dari kacang-kacangan, kayak toge dan lain sebagainya, itu mengandung banyak sekali unsur vitamin E atau DHA nanti banyak. Nah, kemudian beta karotin itu dari sayur-sayuran, belum dari daging dan sebagainya beta karotin. Jadi artinya sebetulnya sumber makanan kalau kita perhatikan betul komposisi 5 sehat 4 sehat 5 sempurna kan gitu. Itu dimakan dengan baik. Nah, ini insya Allah sebetulnya masih terdapat asupan. Tapi harus kita yakin mungkin masih kurang gitu. Makanya selama ibu hamil, karena yang butuh bukan hanya ibu. Kan ada bayi. Artinya apa yang kita makan memang pasti kurang, sehingga butuh tambahan suplemen dari obat-obatan. Terkait dengan suplemen itu Prof ya, sekarang kan banyak suplemen DHA yang beredar di pasaran gitu Prof. Apa yang harus ibu hamil perhatikan pada saat memilih suplemen yang baik? Ya betul, ini memang harus kita sampaikan begitu, sampaikan karena terus terang aja banyak yang obat beredar dengan mengandung unsur tertentu termasuk DHA. Sekarang yakinkan gitu bahwa betul nggak mengandung unsur itu, satu. Yang kedua, obat atau konsumsi obat yang kita makan, pertama apakah betul ada label bahwa ini memang sudah diuji dan sebagainya, termasuk dari Kementerian Kesehatan dan sebagainya, Balai POM dan sebagainya gitu. Jangan sampai kita memakan padahal maaf bicara kalau tidak jelas dia takutnya mengatakan ada DHA. Padahal tidak ada. Yang lebih celakanya lagi nanti terisi unsur yang lain yang membahayakan pada bayi. Jadi harus cerdas dan ini teliti ya Prof ya untuk jangan melihat mungkin harganya murah dan lain sebagainya, tapi lihat dulu nggak kualitas dan sebagainya. Iya Prof, dan ini ya salah satu yang sudah teruji dan jadi pilihan banyak bumil adalah Vita Multi DHA karena mengandung DHA murni yang aman dan sudah disesuaikan dengan kebutuhan harian ibu hamil. Vita Multi DHA. Nah, kalau bumil telat minum DHA misalnya ya Prof ya, baru mulai di trimester kedua, apakah masih bermanfaat Prof? Bermanfaat. Oh masih. Jangan mengatakan bahwa lebih baik dilakukan daripada tidak. Di awal. Jadi kalau misalnya yang saya bilang kalau misalnya baru sadar dari trimester kedua, is okay, nggak apa-apa ya Prof. Memang pada trimester pertama jauh lebih baik, jadi di awal gitu diberikan ya. Iya, tapi ini Prof bagaimana dengan itu kan kalau sudah hamil Prof. Kalau misalnya yang baru akan merencanakan kehamilan itu apa yang seharusnya dilakukan oleh sahabat Kelight Prof? Ya. Kalau misalkan baru merencanakan hamil baru dihamili lah. Itu begitu. Tapi udah nikah Prof. Udah nikah, harus nikah loh. Nggak boleh tidak. Sebetulnya makan obat-obatan yang ini untuk mencegah kekurangan vitamin itu boleh-boleh saja. Tapi tentunya tidak harus dengan dosis yang tiap hari harus makan, nggak begitu. Mungkin nanti bisa kita lakukan 2-3 hari, dan walaupun saya belum mempunyai persis referensinya berapa hari sekali. Tapi intinya silakan makan, nggak apa-apa. Kayak vitamin E, makan itu bukan hanya untuk ini loh, untuk kulit. Itu ya. Nah itu jadi Prof kalau pematangan kulit dan sebagainya, vitamin E sangat baik. Laki-laki misalkan spermatogenesis butuh
vitamin E itu sangat dibutuhkan. Oh, jadi untuk yang merencanakan hamil itu bagus sekali ya Prof ya. Nah kalau misalnya yang sudah, balik lagi Prof, kalau yang sudah hamil itu mengkonsumsi suplemen DHA ini berapa kali? Bagus. Paling sedikit satu hari kan, sehari sekali. Itu sudah makan sebelum makan atau gimana Prof? Ya sama, tadi kembali lagi. Kalau makan obat yang terbaik itu sebetulnya kalau tidak mengganggu lambung itu pas lambung lagi kosong. Oh, bagusnya gitu. Betul. Prof. Kan penyerapannya jadi baik. Tapi problemnya adalah kalau lambung kosong kasih obat-obatan, apalagi ibu hamil ada mual, muntah dan sebagainya. Nanti kalau ada mah kan gitu segala macam. Jadi sebaiknya mungkin sebelum makan, gitu kan? Atau ada sesudah makan, tunggu jeda dulu kan proses pengosongan lambung. Ya mungkin setengah jam, 1 jam sudah itu boleh makan. Oke. Nah, Prof, selain dari suplemen, apa ada sumber makanan tinggi DHA dari yang tadi makanan lain gitu, Prof, bisa disampaikan lagi? Jadi gini, jadi ibu-ibu sebetulnya gini, kalau misalkan kita merasa khawatir ya, apa yang kita makan kurang mengandung multivitamin, DHA dan sebagainya. Yang jelas makanan kita sehari-hari sebetulnya sudah memberikan kontribusi itu. Contoh lah, kalau kita suka makan sayur, panggil orang Sunda, sayur, apakah sayur itu dari kol, kangkung dan sebagainya, termasuk buah-buahan, itu juga sudah memberikan asupan itu kan gitu. Tambah lagi kalau misalkan, tapi kita yakin apa yang kita makan tentunya belum cukup. Kenapa? Kita butuh dengan ada bayi ini di sini gitu. Apa yang kita makan, bayi ikut makan kan gitu. Dibagi 2 nih sekarang, berarti asupan kita nggak cukup untuk memberikan kontribusi itu ke 2. Akhirnya apa? Ya, paksa. Anda harus menambah itu dengan obat-obatan atau sediaan yang ada di pasaran yang berkualitas tentunya. Oh, begitu. Gitu. Baik, dan kalau misalnya waktu terbaik gitu seperti yang tadi disampaikan oleh Prof, mulai konsumsi DHA dari program hamil, awal kehamilan atau setelah tahu ibu positif hamil itu ya maksudnya memang harus dilakukan gitu ya Prof ya, ketika Anda merencanakan kehamilan terus ya maksudnya sudah dihamili terus kan merencanakan hamil akhirnya kan Prof ya. Lalu ketika kemudian dalam menjalani 9 bulan kehamilan itu betul-betul ya Prof ya harus dijaga banget ya Prof. Karena kita harus kita menginginkan keturunan kita atau bayi yang dikandung itu adalah yang terbaik kan. Betul. Kemarin sudah saya sampaikan, wanita ini di dalam siklusnya gitu kan, menghasilkan sel telur yang siap dibuahi, ya kan gitu. Nah sel telur yang dibuahi itu harus yang terbaik dong. Artinya yang terbaik, ya berarti asupan makanan yang berhubungan dengan masalah gizi dan sebagainya itu harus diperhatikan. Artinya supaya nanti begitu sperma juga sama, jadi laki-laki pun boleh tuh makan begitu. Oh gitu. boleh. Iya. Artinya nanti sperma dan sel telur yang terjadi pembuahan itu yang terbaik. Sesudah itu baru dalam proses kehamilan dan sebagainya. Ya. Jadi menurut Profesor sendiri begitu ya untuk sahabat Kelight nih ya, seberapa penting DHA Prof untuk ibu hamil? Kalau ibu hamil dan menyusui Prof. Jadi saya pikir begini ya, kalau melihat dari kebutuhan ibu hamil ya secara teoritis. Kita siap seberapa penting, berarti penting sekali kita memberikan asupan supaya bayi yang dilahirkannya yang terbaik, perkembangan otaknya kan. Artinya ini sangat penting. Sehebat apapun kakinya tapi otaknya kalau nggak benar, artinya apa? Nah itu kaitannya sama itu ya Prof, otak ya, kemampuan perkembangan saraf otak itu dari DHA, beta karoten dan sebagainya kan begitu. Jadi seberapa penting? Sangat penting gitu aja. Kalau seberapa ya susah ngomongnya kan persentase, tapi ini penting dengan hubungannya dengan tadi seperti itu. Iya, mohon maaf Prof, ini kan ada yang terlahir dengan bayi yang kemarin Prof pernah sebutkan ya, yang Down syndrome itu. Apakah itu karena mereka kekurangan ibunya kekurangan DHA gitu Prof ketika itu atau bagaimana? Agak berbeda. Kalau Down syndrome itu ada kromosom. Oh, kromosom. Jadi gini. Oh, berbeda ya Prof. Jadi telur wanita pematangan telur itu mengandung namanya seks kromosom X. Jadi kalau wanita kalau utuh itu XX. Itu wanita. Begitu dia membelah X kan gitu. Nah X di bawah nanti ada sperma. Nah sperma ini ada X sama Y.
Tergantung nanti yang membuahi spermanya Y, berarti jadi laki-laki. Kalau membuahinya X, berarti dia perempuan. Nah, harusnya membelah si perempuan ini XX ini. Tapi ada suatu keadaan di mana dia tidak membelah. Itulah ya. Jadi XX dibuahi oleh sperma. Jadi kromosomnya berlebihan. Jadi ada 3 seks kromosom gitu. Nah itulah yang suka menjadi kelainan yang disebut Down syndrome. Berarti tidak ada kaitannya sebetulnya Prof ya dengan DHA ya. Karena tapi sebetulnya begini, mungkin kaitan secara tidak langsung. Artinya kalau kita memakan yang baik, yang mudah-mudahan terjadinya apa yang disebut tidak bisa memisahnya tidak terjadi. Jadi kalau wanita-wanita yang menghasilkan Down syndrome pada usia tua harusnya memang dia mempersiapkan diri makan obat-obatan yang memang mengandung DHA cukup tinggi ya. Baik, jadi ya itu tadi bahwa DHA ini memang sangat penting ya Prof ya, untuk ibu hamil dan juga untuk ibu menyusui begitu. Tapi apakah DHA ini bermanfaatnya cukup untuk ibu hamil dan menyusui aja, atau ya saya yang nggak hamil juga harus gitu Prof mengkonsumsi suplemen yang mengandung DHA? Ya sebetulnya begini, tentu kalau periode waktu periode perempuan gitu ya, itu yang paling penting pada saat dia hamil dan menyusui. Harus kita optimalkan di sini. Kalau misalkan di luar itu sebetulnya kan tubuh itu masih butuh substitusi atau tambahan vitamin, karena kita sudah yakin betul asupan makanan kita ada kekurangannya gitu. Nah oleh karena itu, tapi tergantung dong, nggak mungkin semuanya kekurangan itu dalam satu brok begitu kan. Nah itu yang sulit ya, memang tergantung dari apa ya. Kalau bagusnya sih diperiksa laboratorium gitu, apa yang kurang. Tapi kalau misalkan dimakan semuanya juga repot. Selain mahal juga tubuh juga belum tentu namanya polifarmasi lebih susah. Iya. Jadi tapi kalau misalnya bicara soal suplemen vitamin ini, ya ini tepat sekali ya sahabat Kelight, bahwa salah satu yang sudah teruji dan jadi pilihan banyak ibu hamil adalah Vita Multi DHA yang mengandung DHA murni yang aman dan sudah sesuai dengan kebutuhan harian. Jadi jangan lupa untuk mengkonsumsi Vita Multi DHA untuk Anda yang sedang hamil ya sahabat Kelight. Sedang hamil. Hamil, itu penting. Kalau di luar hamil, boleh hamil? Boleh. Iya itu tadi saya tanya, boleh ya Prof ya. Nggak jadi kontraindikasi namanya. Tapi mungkin kepentingannya untuk apa? Untuk diri sendiri. Kalau ini kan lebih penting lagi karena untuk bayinya juga. Itu tadi ya generasi unggul ya Prof. Dan ada yang ingin Prof sampaikan nggak terkait dengan apa yang harus dilakukan ketika si ibunya ini kekurangan DHA, dari mana taunya gitu Prof? Ya itu yang susah. Gitu ya Prof ya. Kalau kita mengetahui kekurangan DHA itu dari pemeriksaan laboratorium. Memang harus tadi yang Prof sampaikan harus dicek. Tidak rutin kita lakukan. Iya. Dan ada, kalaupun ada, biayanya cukup mahal kan. Jadi ya gini saja, kalau ibu hamil harus yakinkan diri bahwa kita membutuhkan suplemen lebih banyak daripada biasanya. Asupan makanan jelas yang kita lakukan, yang kita makan pasti akan kurang untuk kebutuhan itu. Apalagi pada hamil kita butuh 2 orang, ibu dan anak. Sehingga sudah sewajarnya untuk makan saja. Vitamin yang diberikan, terutama nanti atas rekomendasi dari dokter. Karena dokter tahu persis kan periode ini dikasih ini. Untuk pertumbuhan otaknya, periode berikutnya dikasih ini. Contoh misalnya akhir periode malah kita berikan yang zat besi supaya nanti pas melahirkan tidak anemi dan sebagainya. Itu kan dokter yang tahu. Nah Prof, kalau misalnya tadi kan Prof sampaikan tidak terkait langsungnya dengan Down syndrome. Tapi kalau misalnya mohon maaf nih untuk yang otis gitu ya, anak-anak autism gitu. Karena ada beredar informasi Prof di media sosial mengkaitkan konsumsi DHA dengan resiko autisme pada anak. Apakah padahal hingga saat ini kan belum ada buku katanya, atau terkait masalah ini seperti apa sih Prof? Kan kalau tadi Prof bilang kalau Down syndrome kan tidak terkait langsung. Nah kalau yang autis seperti apa tuh Prof? Sekarang begini, apa ada kaitannya dengan apakah hubungannya karena kelebihan makanan DHA jadi autis? Atau malah justru ngomong begitu ya. Karena kalau kita berbicara begitu kan harus ada kajian ilmiah atau istilahnya riset ya kan begitu. Nah
autis itu salah satu penyebab akibat ya itu pun masih sulit kita. Contoh pada persalinan di mana anak ini pada saat persalinan timbul kekurangan oksigen. Karena terlalu lama di panggul. Karena terlalu lama di jalan lahir. Atau kemungkinan ada tindakan-tindakan lain kan gitu. Sehingga ada gangguan di sel otak lah gitu, sehingga muncul autis dan sebagainya. Walaupun itu juga belum ini. Nah sekarang DHA kan justru sebetulnya ikut memperbaiki kondisi itu kan. Jangan sampai begini, kalau ada proses persalinan yang memang sulit dan otak kekurangan oksigen, jangan sampai rusak otak bayinya gitu kan. Dengan apa? Justru kita backup dengan pemberian suplemen ini gitu. Artinya mungkin kalau saya katakan sangat penting kita memakan obat ini untuk mencegah itu terjadi atau preventif terhadap autis. Oke, iya. Tapi kalau untuk di ini lebih lanjut, apakah memang terkait dengan itu memang harus ada penelitian lebih lanjut, ya, Prof ya? Artinya, iya. Saya belum yakin betul ya, mungkin riset mungkin nanti akan ada. Iya, tapi Prof ini terkait dengan bagaimana kita sebagai setiap ibu ya Prof ya, pasti ingin melahirkan bayi yang insya Allah sehat, gitu Prof ya, unggul, insya Allah ke depannya, terus juga cerdas. Nah itu apa yang harus dilakukan oleh si ibu hamil itu selain ya itu tadi suplemen vitamin yang mengandung DHA, lalu apakah gaya hidupnya harus diperbaiki juga Prof gitu? Ya kan ada ibu hamil yang masih maaf masih merokok gitu Prof, ada Prof. Nah justru itu. Iya. Jadi pertama kalau kecerdasan anak memang ya tergantung dari gennya dari atas. Satu itu. Oh itu pengaruh ya Prof? Ya, itu juga kan berpengaruh. Anak-anak orang cerdas pasti orang tuanya cerdas ya. Anaknya juga orang tua cerdas bahwa dia menghasilkan generasi. Makanya ada sperma disimpan tuh pada orang-orang yang brilian, disimpan dibekukan untuk menghasilkan orang yang cerdas berikutnya. Tapi ya oke lah. Sekarang begini, walaupun tidak cerdas turunannya, tapi minimal kita berharap kan anak cerdas kan. Iya, nah itu biarpun misalnya emaknya nggak terlalu cerdas Prof. Gimana tuh Prof? Ya artinya begini, harus betul-betul kita pertama menjaga kehamilan ini. Menjaga kehamilan ini dengan apa? Dengan memberikan kesempatan pada bayi supaya tumbuh dan kembang pada rahim dengan baik kan begitu. Karena bagaimanapun rahim itu adalah inkubator yang baik untuk anaknya. Selama dia di dalam rahim berarti apa? Asupan ini harus diperhatikan dengan baik gitu. Apa kebutuhannya mungkin ibu tahu lah. Oh butuh kalsium, butuh ini, butuh DHA dan sebagainya. Ya berikan saja gitu. Nggak usah khawatir dia kelebihan. Ya, nggak usah khawatir. Jadi makan saja itu yang supaya nanti berharap itu. Satu itu. Yang kedua banyak hal-hal yang memang mempengaruhi proses perkembangan bayi termasuk otaknya. Itu tadi kalau kita kebiasaan merokok, terus kemudian kebiasaan minum ya masih pada hamil sebaiknya malah harus menghindari. Dia ada yang merokok pun jauhilah. Biar dia perokok pasif ya. Iya. Nah, terus kemudian apalagi ya kegiatan olahraga pun harus betul-betul dibatasi. Ya. Contoh lah ya kalau ibu hamil dia masih lari-lari dan sebagainya itu kan sangat ini. Boleh olahraga ringan ya Prof? Boleh. Iya. Terutama olahraga yang berkaitan dengan ini mempersiapkan proses persalinan, apa kegel, dan macam-macam. Senam hamil. Iya, biasanya kan itu saya baru mau bilang Mbak, ada kan senam hamil. Betul, senam hamil itu kan sebetulnya apa? Memperbaiki vaskularisasi pada rahim dan sebagainya. Vaskularisasi apa Prof? Pembuluh darah, aliran darah. Aliran darah ini kan kalau suplainya ke bayi bagus, tidak ada gangguan. Artinya apa? Oksigen, nutrisi, obat-obatan segala macam jalan atau lancar dengan baik ke bayinya kan gitu. Iya, baik Prof. Kalau misalnya cara memilih makanan yang alami, Prof, gimana sih caranya Prof yang tinggi DHA dan bebas merkuri untuk mendukung perkembangan janin? Mengingatkan sekarang ini banyak tuh Prof yang makanan-makanan yang tercemar, makanan-makanan seperti itu, bahan-bahan seperti itu. Bahan-bahan ya. Yang jelas begini, apalagi kalau orang Sunda ya di Jawa Barat ya, di Jawa Barat itu makanan komposisinya sudah sangat baik. Oh baik ya Prof ya. Sayur-sayuran dan sebagainya malah sudah sangat baik. Itu dimakan dengan baik saja dengan komposisi yang baik sebetulnya asupan sudah cukup. Gitu. Yang penting ada
protein, ada protein, ada macam-macam lah ya. Kalau dulu kan tetap 4 sehat 5 sempurna itu pun memang masih kurang. Nah, kurangnya dengan apa? Ditambahi dengan ini suplemen ya. Suplemen. Jadi artinya yang paling problem sebetulnya apa? Walaupun ibu merasa kurang kurang suka makan atau nafsu makannya kurang, harus memaksakan diri untuk makan makanan yang bergizi ya, Prof. Karena kalau Anda puasa, bayinya pun puasa. Kalau kalau ibu tidak memberikan asupan yang baik pada bayi, apakah kurang oksigen dan sebagainya, itu bayi pun akan merasa itu. Nah makanya ya itu Prof terkait dengan puasa. Makanya kan dibolehin kalau misalnya yang muslim ya, Prof, selama hamil itu boleh nggak puasa kan? Boleh ya, Prof. Boleh. Sekarang puasa harfiahnya apa? Memindahkan makan, kan? Memindahkan waktu makan yang biasanya makan pagi, siang, sore, sekarang dipindahkan pada maghrib, sahur dan maghrib. Sama saja. Malah kadang maaf ngomong begitu buka puasa itu udah nyiapin macam-macam tuh. Lebih mahal kosnya kan. Jadi ya itu tadi ya, betul-betul harus cerdas gitu ya untuk Anda sahabat Kelet yang mungkin sekarang sedang hamil. Gimana, Prof? Buat ibu bisa melihat bayi sejahtera enggak pada dalam rahim itu dari gerakan bayi. Prof. Ada yang disebut fetal kick count, menghitung gerakan bayi. Kalau bayinya misalkan bergerak dalam satu hari, minimal 10 atau 12 kali, itu bayinya sehat. Tapi kalau bayi tidak bergerak sama sekali, nah jangan kita harus curiga nih, bayinya tidak sejahtera. Makin tidak bergerak, berarti bayi kekurangan makanan dan kekurangan oksigen. Jadi itu pertumbuhannya jelek. Jadi kalau misalnya Anda nih sahabat Kelet yang sedang hamil lalu kemudian keganggu tidurnya karena ngerasa tiba-tiba bayinya nendang gitu sering itu justru bagus ya. Saya jadi ingat dulu Prof lagi. Saya juga nggak ingat, saya belum pernah hamil. Pernahnya apa, Prof? Ya menghamil. Jadi artinya memang ini penting penting pada ibu-ibu untuk melihat bayi secara normal, alami, bayi ini sejahtera. Jadi dia bergerak. Gitu. Kalau bergerak tuh harus senang gitu. Terganggu gitu kan. Ya itu lah salah sendiri menjadi ibu. Salah sendiri hamil. Salah sendiri jadi ibu ya, Prof ya. Iya, Prof, nggak kerasa nih kita di akhir perbincangan kita. Boleh nggak, Prof, pesan singkat untuk semua calon ibu tentang pentingnya menjaga nutrisi termasuk asupan DHA? Ya, begini. Selama hamil. Terima kasih. Jadi yang jelas buat ibu-ibu sekalian ya. Jadi kita harus betul-betul kembali lagi kalau ibu sedang hamil, yang Anda persiapkan pertama untuk diri sendiri menghadapi proses kehamilan dan persalinan. Nah, kehamilan dan persalinan kita berharap pada puncaknya kan orang hamil pada saat persalinan. Pada persalinan supaya berhasil dengan baik, apakah lahir normal maupun sesar, tetap ada proses. Sehingga untuk menyiapkan itu makan yang baik dan nutrisi obat-obatan yang sesuai dengan yang dibutuhkan. Itu satu. Yang kedua, kita ingat bahwa ada calon jabang bayi yang dikandung di situ yang membutuhkan perhatian kita. Apakah itu makanan dan lain sebagainya. Artinya apa yang Anda makan akan dimakan oleh bayi. Yang ketiga, kita yakin bahwa banyak kekurangan yang harus kita penuhi dengan obat-obatan selain makanan yang kita konsumsi sehari-hari. Termasuk DHA, kalsium dan sebagainya. Jadi nanti berkonsultasilah dengan dokter, pasti akan memberikan sesuatu untuk kebutuhan kita. Itu aja. Iya, jadi betul-betul harus dijaga dan diperhatikan ya, Prof ya. Konsumsi asupan vitamin dan jangan lupa mengecek kehamilan Anda pada dokter. Tentu dokter atau Prof, bidan. Iya betul ya. Jadi jangan pokoknya harus peduli betul-betul karena insya Allah kita maunya melahirkan generasi unggul ya, Prof ya. Terima kasih Prof Yudi. Sama-sama. Ini obrolan hari ini pastinya sangat-sangat bermanfaat sekali dan ya itu tadi, siap hamil, siap sehat bareng Vita Multi DHA. Dan jangan lupa untuk Anda ya sahabat Kelet, silakan follow Instagram kami di 107,1 Kelet FM dan juga Otto Pharmaceutical. Terima kasih banyak, kita ketemu lagi di podcast selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.